Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Muhammad Mama Syaroni dari kelompok 7 akan membawakan sedikit ringkasan tentang makalah rantai Customer Relationship Management yang telah dibuat. Kelompok 7 beranggotakan Aldi Maulana dengan NPM 14x2111293. Selanjutnya ada Ahmad Hidayah 14x227011. Yang ketiga Hardiya Vetatia 14x217001. Dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Tamu Syaroni 14x211966. Nah, latar belakangnya mengenai makalah tersebut adalah dalam dunia bisnis yang terus berkembang, rantai Customer Relationship Management atau CRM menjadi sebuah aspek yang krusial. Meski seringkali dianggap sebagai suatu metode bisnis yang biasa, namun di balik kesederhanaannya terdapat kompleksitas yang patut diperhatikan. Rantai CRM seharusnya bukan hanya menjadi alat untuk memperoleh data, tapi juga sarana untuk memahami pelanggan secara mendalam. Adapun rumusan masalahnya, yaitu akan dibagi menjadi 3. 1. Rumusan 1. Bagaimana langkah-langkah perusahaan dapat mengidentifikasi dan memahami profil pelanggan potensial secara akurat. Yang kedua, rumusan kedua. Bagaimana cara yang tepat untuk strategi pemasaran berdasarkan data pelanggan dapat mencapai target audiens yang efektif atau dengan cara efektif. Yang ketiga, rumusan ketiga. Sejauh mana integrasi dan komunikasi yang efektif antara departemen yang terlibat dalam rantai Customer Relationship Management atau CRM. Selanjutnya, adapun tujuannya dibagi juga menjadi 3. Tujuan 1, memahami lebih dalam pemanfaatan Customer Relationship Management atau CRM terhadap pelangganan. Yang kedua, atau tujuan kedua, mempelajari cara penggunaan CRM atau Customer Relationship Management yang optimal terhadap pelangganan. Yang ketiga, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan efektivitas rantai Customer Relationship Management. Kerangka teori seperti berikut. Grand Theory mencakup manajemen. Ismail Solihin. Selanjutnya, Middle Theory, Customer Relationship Management atau CRM-nya menghasilkan setelah melalui penelitian terlebih dahulu menghasilkan Applied Theory, yaitu rantai Customer Relationship Management, selanjutnya kepada customer, selanjutnya kepada keputusan perusahaan. Selanjutnya ada paradigma. Brand personality mencakup 5 aspek, yaitu tangible, empathy, reliability, responsive, dan assurance, yang menghasilkan keputusan pembelian terhadap produk tersebut. Metodenya ada 4, atau bisa dibilang metodenya dibagi menjadi 4 kelompok. Metode 1, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif melalui dengan pendekatan survei. Yang kedua, atau metode kedua, melalui penyebaran kuesioner yang dikembangkan dari indikator-indikator variabel penelitian. Adapun metode yang ketiga yaitu random sampling dengan populasinya yaitu responden. Metode keempat, analisis deskriptif, mencakup jenjang, analisis verifikatif, mencakup regresi sederhana, korelasi, determinasi, serta uji T. Pembahasan. Mengidentifikasi dan memahami profil pelanggan potensial secara akurat
Ada cara-cara yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi dan memahami profil pelanggan dengan secara akurat. Yang pertama yaitu melalui dengan analisis data internal. Selanjutnya, atau kedua, penggunaan algoritma analisis data. Ketiga, survei dan umpan balik pelanggan. Yang keempat, analisis pesaing. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pemasaran berdasarkan data pelanggan untuk mencapai target audiens dengan efektif. Agar produk pemasaran efektif dan diterima oleh target atau calon target, hal ini sangatlah penting dilakukan dengan memutuskan tujuan pemasaran itu mau kemana. Dan pemasaran dalam menggunakan pemasaran apa? Misalkan pemasaran digital. Mencakup spesifik, measurable, accountable, realistic, dan timing. Pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama, segmentasi pelanggan. Salah satu strategi yang efektif dalam mengelola pelanggan adalah dengan menerapkan segmentasi pelanggan. Tujuan utama dari segmentasi pelanggan ini adalah untuk membagi kelompok pelanggan ke dalam segmen-segmen berdasarkan karakteristik dan perilaku yang serupa. Selanjutnya, yang kedua yaitu personalisasi konten. Personalisasi konten menjadi kunci utama dalam membangun koneksi yang kuat antara perusahaan dan pelanggan. Tujuan utama dari personalisasi konten adalah untuk memberikan pengalaman yang unik dan relevan kepada setiap segmen pelanggan. Selanjutnya, atau yang ketiga, penargetan iklan yang tepat. Penargetan iklan yang tepat menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas iklan. Tujuan utama dari penargetan iklan yang tepat adalah untuk menemukan dan menargetkan secara spesifik segmen pelanggan yang responsif terhadap pesan iklan. Selanjutnya, yang keempat yaitu penggunaan kanal yang tepat. Penggunaan kanal yang tepat memainkan peran penting dalam menjangkau pelanggan dengan cara yang paling efisien. Salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menganalisis interaksi pelanggan. Selanjutnya, atau yang kelima, analisis kinerja dan pembelajaran. Analisis kinerja dan pembelajaran terus-menerus menjadi kunci untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Metode yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melibatkan analisis data berkala. Selanjutnya, yang keenam yaitu upselling and cross-selling. Upselling adalah strategi di mana perusahaan mencoba menjual produk atau layanan jasa yang lebih mahal atau canggih kepada pelanggan yang sudah berencana untuk membeli sesuatu. Analisis historis pembelian dapat membantu mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan memberikan wawasan tentang produk atau layanan yang mungkin menarik bagi mereka sebagai upgrade. Selanjutnya atau yang ketujuh adalah program loyalitas yang dipersonalisasi. Program loyalitas yang dipersonalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan memahami dan merespons preferensi serta perilaku pembelian mereka secara individual. Yang kedelapan, pemetaan data pelanggan. Langkah pertama dalam implementasi strategi adalah memahami dan memetakan data pelanggan ke dalam segmen berdasarkan preferensi dan perilaku. Adapun langkah pemetaan data pelanggan yaitu mencakup integrasi platform, penggunaan alat analisis data, pelatihan tim pemasaran, komunikasi terpadu, monitoring, dan evaluasi secara terus-menerus. Pembahasan selanjutnya yaitu integrasi dan komunikasi yang efektif antar departemen yang terlibat dalam rantai CRM. Integrasi dan komunikasi yang efektif antara departemen yang terlibat dalam rantai CRM atau Customer Relationship Management ini merupakan kunci keberhasilan dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat serta kokoh. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan integrasi dan komunikasi antar departemen. Antaranya
yaitu platform terpadu. Yang kedua ada akses dan bagian informasi. Yang ketiga ada pemahaman bersama. Yang keempat ada proses kolaboratif. Yang kelima ada komunikasi rutin. Yang keenam ada pelatihan bersama. Yang ketujuh ada penetapan KPI bersama. Yang kedelapan ada fleksibilitas dan responsif. Yang kesembilan ada feedback terbuka. Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah komitmen pimpinan. Akhirnya dalam pemaparan video atau materi yang saya bawakan mengenai CRM, masuk ke poin kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, rantai CRM bukan hanya tentang mengelola hubungan dengan pelanggan secara mendasar, tetapi juga melibatkan pengenalan, yang kedua ada pendekatan, dan elemen-elemen lainnya yang harus terus dijaga hubungan baik antar pelanggan, sehingga perusahaan selalu harus mempunyai fondasi yang kuat, ataupun hasilnya perusahaan akan mempunyai fondasi yang kuat dan kokoh dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan pembisnis. Jadi, CRM ini bukan hanya keuntungan semata. Misalkan hanya untuk melampiaskan apa idenya, namun melampiaskan idenya dengan catatan langsung hilang itu produk. Tetapi CRM ini mengelola hubungan baik antar pelanggan, yaitu dengan produk yang ditawarkan, akan secara terus-menerus dikenal dan diproduksi. Seperti itu. Nah, saran. Pembuatan makalah yang disampaikan dan PPT atau poin-poin penting yang di dalam PPT ini mengenai makalah yang dibuat bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan perusahaan dengan pelanggan dengan tepat dan akurat. Jadi, alasan utama dibikin makalah ini serta PPT yang berisi tentang poin-poin tentang makalah tersebut, atau bisa disederhanakan ke PPT ini, guna memahami tadi antara hubungan perusahaan dengan pelanggan secara tepat dan akurat. Gitu. Penyusun berharap adanya kritik dari isi PPT ini ataupun dari makalah yang lengkap atau pembahasan yang lengkap. Dan saran bagi pembuat atau kelompok 7 ini, termasuk saya sendiri, dari pembaca atau pendengar video PPT ini, agar terus dapat menyempurnakan bagaimanakah kedepannya materi atau poin-poin atau pembahasan yang lebih minim kesalahan ataupun lebih lengkap informasinya, serta informasi yang dapat dipercaya atau informasi valid. Untuk terus membuat ilmu-ilmu yang dapat dipaparkan menjadi lebih bermanfaat bagi para pembaca makalah, pendengar PPT ini, dan terima kasih.
Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.